Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, eh, tema dalam tema dalam Minggu Paskah ke-7 ini sebetulnya cukup padat karena kita bicara hari sesudah kenaikan Tuhan, kita bicara mengenai Pentakosta, kita juga bicara mengenai tema gereja pada hari ini, gereja universal, yakni hari komunikasi sosial sedunia. Tema yang cukup padat, tetapi saya akan berusaha menjelaskan kepada ibu bapak sedemikian rupa supaya sungguh menjadi sebuah pencerahan bagi Anda. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, pertama saya akan berbicara kepada Anda mengenai peristiwa kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus dalam homili kesempatan lalu saya mengatakan bahwa satu, merupakan suatu kesedihan bagi para murid ditinggal lagi oleh gurunya, tetapi yang kedua adalah bahwa itu ada satu harapan bagi para pengikut Kristus, dan itu dijelaskan dengan sangat cantik sekali dalam Injil hari ini. Ini doa Yesus ya kepada Bapa untuk murid-muridnya. Setelah Yesus mendoakan para muridnya, ada bagian yang Yesus memohon kepada Bapa seperti ini. Ya Bapa, dengarkan baik-baik ya. Aku mau supaya dimanapun aku berada, Yesus berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku. Permintaan Yesus kepada Bapaknya supaya mereka itu yang mengikuti aku itu juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka itu siapa? Kita semua. Ini adalah doa Yesus kepada Bapaknya untuk kita. Maka kalau tadi saya katakan bahwa kenaikan Kristus ada juga mengandung suatu harapan yang besar. Karena sebagaimana kepala kita menuju ke surga, maka kita anggota tubuhnya juga ke sana. Itu persis diucapkan dalam Injil hari ini. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka ini siapa? Ya pengikutnya. Siapa? Ya kita. Doa yang sangat bagus sekali dan menjadi pengharapan bagi Anda, supaya Anda sebagai pengikut Kristus ya setia selama di dunia. Supaya apa? Supaya nanti kita berjumpa dengan Kristus sang guru kita, kepala kita, teladan kita. Di mana? Ya di surga, maka kesanalah kita menuju. Itu bicara mengenai kenaikan Tuhan dan bagaimana kita ini memiliki pengharapan di dalamnya. Bapak, lalu yang kedua, kita hari ini berbicara mengenai hari komunikasi sosial sedunia. Romo apa maksudnya dalam hari Minggu Paskah ke-7, dalam peristiwa novena Pentakosta, kita kok berbicara mengenai hari komunikasi sosial sedunia. Jadi saya jelaskan kepada ibu bapak, apa itu hari komunikasi sosial sedunia. Hari komunikasi sosial sedunia itu adalah seruan, jadi ada Minggu Paskah ke-7 oleh Bapak Paus, oleh Gereja Katolik, dijadikan sebagai hari di mana kita diajak untuk mengingat betapa pentingnya komunikasi sosial. Ingat ya, komunikasi sosial. Artinya apa? Karena gereja melihat bagaimana sekarang ya melalui media massa, media elektronik, media cetak ya kalau sejarahnya, kemudian media elektronik, dunia maya yang semakin kesini semakin besar. Gereja melihat bagaimana ya ini kesempatan bagi kita untuk menggunakan media-media massa itu untuk mewartakan Kristus. Itu adalah gereja diingatkan. Dan saya rasa memang persis tepat diletakkan pada hari Minggu Paskah ke-7. Kenapa? Karena demikian. Bapak ingat bahwa pewartaan Kristus itu terjadi, dilakukan oleh para rasul, itu terjadi sesudah Pentakosta. Artinya Roh Kuduslah yang memberikan semangat kepada para rasul untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Bahkan kemudian pergi kemana-mana mewartakan kebangkitan Kristus, Roh Kudus. Maka persis dalam masa Pentakosta ini kita diingatkan untuk
Berharap kepada Roh Kudus supaya pewartaan itu juga kita lakukan di saat ini, di zaman ini, melalui media massa, melalui aspek komunikasi sosial. Itulah yang dikehendaki. Nanti kalau Anda baca-baca surat dari Paus Fransiskus almarhum, karena pasti sudah dibuat sebelumnya, sebelum beliau meninggal, itu pasti isinya mengenai pewartaan komunikasi sosial, media massa. Itu pasti berbicara seperti itu. Pasti hari komunikasi sosial sedunia pada hari ini. Karena masih berkaitan, pendek kata singkatnya seperti ini. Singkatnya pesannya adalah, maka ibu bapak sebagaimana dulu para rasul mewartakan Kristus kemana-mana melalui dorongan Roh Kudus, marilah kita juga berdoa, berharap supaya Roh Kudus itu juga menggunakan Anda sekalian melalui potensi media massa yang dimiliki oleh Anda sebagai umat beriman, itu untuk mewartakan Kristus juga. Jadi kalau Anda menggunakan media sosial, misalnya entah itu Facebook, Instagram atau apapun itu namanya, ibu bapak, Anda menggunakan itu untuk mewartakan Kristus. Anda memiliki WhatsApp, Anda punya WhatsApp story, daripada untuk nyindir orang, ya, menyakiti. Kadang-kadang saya tuh heran, orang mau menyakiti saya pernah di Kalimantan tuh bisa geger gara-gara WhatsApp story, si A nyindir si B, si C tersindir oleh si A. Jadi ini tembakan yang salah sasaran, tapi melukai. Itu menjadi area abu-abu di mana kita mau menyakiti dan lain sebagainya. Jadi media sosial itu menjadi sangat beresiko sekali kalau kita tidak menggunakan dengan baik-baik. Maka ya ini pesannya, gunakanlah HP Anda yang smart itu kan smartphone kan HP cerdas, tapi belum tentu orang yang pakai cerdas juga belum tentu. Kalau tidak menggunakan dengan etika, tidak menggunakan dengan niat yang baik, tidak menggunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi untuk apa Romo? Ya untuk mewartakan Kristus. Kita diajak untuk seluruh diri kita, hidup kita, apa potensi yang kita miliki untuk mewartakan Kristus, titik. Lebih-lebih pada melalui aspek atau sisi komunikasi sosial atau melalui media massa yang kita miliki. Zaman dulu media massa koran besar hanya dimiliki orang-orang tertentu saja. Tetapi sekarang semua sudah bisa menjadi corong media sosial, menjadi corong media massa. Ada istilahnya netizen jurnalisme netizen, atau artinya apa? Jadi yang menjadi jurnalisme, yang melaporkan peristiwa tidak hanya jurnalis tetapi siapapun kita melalui HP, WA story, posting di Facebook dan lain sebagainya. Anda punya potensi yang luar biasa. Dan hari ini Anda diingatkan, gunakanlah itu untuk mewartakan Kristus, titik. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, tetapi Anda kasih koma ya, setelah semua pernyataan saya Anda kasih koma. Tetapi Anda harus ingat konteks dunia saat ini. Anda harus ingat. Zaman dulu Ibu Bapak, saya akan jelaskan kepada Ibu Bapak mengenai pergeseran situasi dunia saat ini. Zaman dulu ada pengertian knowledge is power. Knowledge is power. Saya jelek sekali bahasa Inggris saya. Harusnya itu knowledge is power. Nah, tapi supaya Ibu Bapak paham, knowledge is power artinya apa? Pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan adalah kekuatan, maka orang belajar banyak-banyak, punya buku banyak-banyak, referensi banyak-banyak, karena tahu bahwa kekuatan adalah pengetahuan. Tetapi zaman sudah bergeser Ibu Bapak, ternyata yang is power itu bukan knowledge, tetapi apa? Information is power. Kalau dulu siapa yang memegang banyak pengetahuan, dia yang berkuasa, dia yang kuat. Tetapi sekarang siapa yang memegang informasi, dialah yang kuat. Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, Anda pegang baik-baik. Sekarang adalah zaman di mana kebenaran itu bukan hasil uji dari banyak hal. Gimana ya saya menjelaskan? Kebenaran itu bukan kebenaran sekarang.
Kebenaran itu sekarang adalah siapa yang cepat menyebarkan informasi. Nah itu maksud saya. Sekarang dunia digital, dunia maya, media massa, komunikasi sosial itu hal yang sangat luar biasa, jejaringnya luar biasa sekali. Jadi sekarang bukan masalah kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah diuji oleh banyak hal, bukan. Kebenaran sekarang adalah siapa paling cepat menyampaikan informasi itu, itulah kebenaran. Iya, maka itulah kenapa banyak hoax, ya. Anda ingat-ingat, kenapa banyak hoax, kenapa banyak berita palsu, kenapa banyak penipuan-penipuan? Ya berita-berita hoax itu berita yang pokoknya asal dibuat cepat dilempar. Ditambah dengan masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik, tidak terdidik, maka dimakanlah umpan berita yang dibuat, berita palsu yang dibuat secara cepat itu cepat sekali. Dimakan, dikonsumsi, disebarluaskan lagi, belum sempat diproses ya, disebarluaskan lagi, lalu menjadi bayangan itu. Maka kecepatan dalam dunia saat ini itu yang menentukan suatu kebenaran. Kecepatan. Mengerikan. Kalau ibu bapak sadari, mengerikan. Misalnya saya kemarin mendapatkan berita di media, maka gunakanlah ibu bapak selalu punya prinsip untuk mengecek. Tolong dicek. Tapi ibu bapak, yang namanya kecepatan itu juga, namanya teknologi itu sebenarnya positif. Teknologi itu netral, bisa positif, bisa negatif. Kalau tadi saya beritakan mengenai yang negatif, yang namanya hoax itu adalah kecepatan berita palsu diberikan, sak. Dan kita ini tidak cek aja, percaya. Wah ini di bawahnya tulis, wah ini ada berita, misalnya begini ya, Pastoran Mater Dei kemalingan, terus di bawahnya tulis si Romo Bernardus tadi, oh ini Romo Teddy yang menyebarkan, kalau gitu saya sebarkan ke yang lain, padahal belum tentu saya. Itu ada namanya Romo, ya semua orang juga bisa buat ngetek itu sendiri, bukan saya. Tapi banyak di antara kita tidak paham, kecepatan bisa menyesatkan. Tetapi sekali lagi Bapak, ini yang negatif, yang positif ya ada juga, teknologi itu netral, bisa positif bisa negatif. Anda mau saya kasih tahu apa yang positif dari teknologi? Contoh nyatanya adalah kedatangan Paus Fransiskus kemarin, tahun lalu. Anda mungkin yang di Jawa lebih mudah akses ke sana, akses mengunjungi Bapak Paus di Jakarta. Tapi kami yang di luar pulau ini ya, hanya segelintir yang mampu juga, dan banyak umat yang tidak bisa. Tapi melalui internet, orang umat Katolik di pedalaman itu bisa menyaksikan misa di stadion itu. Dan saya yang pada waktu itu ya di pastoran sana ya cuma melihat di televisi, nonton internet sambil meneteskan air mata saking terharunya. Dan ketika saya ngobrol dengan umat sama di pedalaman semua karena ada internet, kemudian orang bisa menikmati kedatangan Paus Fransiskus. Dan itulah kenapa kedatangan Paus Fransiskus luar biasa. Anda merasakan enggak betapa luar biasa efek pengaruhnya kedatangan Paus Fransiskus yang lalu itu dibandingkan Yohanes Paulus kedua. Kenapa? Ya karena internet. Karena ini era teknologi informasi, maka bahkan orang di pedalaman pun bisa melihat. Kalau zaman dulu enggak bisa. Yohanes Paulus kedua tahun 89 mungkin, 80-an, 89. Waktu itu datang, mungkin informasi, berita, video-video baru sampai ke paroki ya beberapa bulan berikutnya setelah dibikinkan. Saya tidak tahu pada zaman itu pakai apa media penyimpanan, apakah pakai kaset pita, tapi CD kan belum ada pada waktu itu, atau sudah, saya tidak paham juga. Tapi Anda bayangkan kecepatan informasi itu bisa sangat positif sekali, tapi bisa sangat negatif sekali. Nah, gereja mendidik umat, maka umat Katolik dididik supaya menjadi cerdas dalam dunia digital, media massa, komunikasi sosial saat ini. Bagaimana Romo menjadi cerdasnya? Jadilah umat Katolik yang tidak mudah terhasut oleh betapa cepatnya berita itu berseliweran di antara kita. Bu Bapak, saya katakan dunia ini banjir tsunami informasi. Informasi itu banjirnya seperti tsunami. Anda buka media massa, buka internet, website dan lain sebagainya, itu informasi banyak sekali. YouTube pun juga sama. Apakah semua itu asli atau benar? Tidak tahu. Bisa saja tidak benar. Bisa saja. Karena media massa bisa membuat yang tidak benar menjadi benar. Iya, itu namanya propaganda. Kalau Anda pernah dengar propaganda itu apa? Propaganda itu sebuah bentuk
penyiaran terus-menerus supaya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Tetapi apakah itu kebenaran? Belum tentu. Karena itulah namanya propaganda. Yang tidak benar dijadikan benar dengan meneruskan berkali-kali informasi itu disampaikan. Propaganda itu seperti ini. Propaganda itu seperti ini. Saya kasih contoh. Propaganda itu seperti peristiwa pembunuhan orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Peristiwa itu ya, Anda ingat-ingat. Jadi bagaimana bangsa Jerman pada waktu itu kenapa bangsa Jerman pada waktu itu membunuh orang-orang Yahudi sedemikian kejam? Itu kan genosida atau penumpasan satu suku bangsa Yahudi, itu genosida, genocide. Apa? Karena bangsa Jerman pada waktu itu ya mendapatkan propaganda bahwa ras mereka adalah ras yang terbaik. Dan bangsa Yahudi adalah bangsa yang harus, pendek kata, harus dimusnahkan dari muka bumi. Maka lalu orang menjadi kejam membunuh sesamanya. Karena apa? Karena propaganda. Disampaikan terus-menerus. Cuci otak. Kalau Anda pernah dengar cuci otak. Propaganda cuci otak itu sesuatu yang tak lalu bisa merubah hati orang. Maka kita umat Katolik, Ibu Bapak, diajak untuk cerdas, tidak mudah menerima berita-berita yang berseliweran. Ada satu prinsip intelektual yang harus Anda pegang. Satu ini ya, yang paling sederhana. Prinsipnya adalah ambil dari sumber pertama. Itu. Ambil dari sumber pertama. Itu adalah prinsip intelektual. Kalau Anda mendapati misalnya ada satu buku karangan Teddy. Teddy itu ternyata merujuk turunannya adalah tulisannya dari Romoan. Romoan ternyata merujuk tulisannya kepada Uskup Didik. Maka Anda sebagai seorang manusia yang punya semangat intelektual tinggi, kalau Anda membaca tulisannya Teddy, Anda akan turut, ini sebetulnya sumbernya mana? Oh, sumbernya adalah tulisannya Bapak Uskup Didik. Kalau gitu saya lihat sumber pertama itu. Nah itu, kalau Anda punya prinsip itu di dunia media massa, dunia digital yang seliweran informasi banyak sekali, Anda tidak buru-buru menangkap informasi, lalu Anda masukkan ke kepala. Anda tangkap, Anda pelajari, benar enggak? Ini sumber pertama enggak? Oh bukan, kalau bukan saya cari sumber pertamanya mana. Sampailah Anda menemukan itu sumber pertama. Kalau Anda seperti itu, saya yakin umat Katolik bakal cerdas semua, Tapi sekarang apakah sudah, Romo? Tak tahu. Tugas gereja adalah untuk mendidik. Yang saya sampaikan ini adalah suatu pendidikan untuk mengembangkan umat. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, maka saya mengajak di era komunikasi sosial, media massa yang luar biasa masif dan ngeri, yang tidak benar bisa menjadi benar, yang salah bisa menjadi benar juga. Itu gila, saya katakan gila sekali. Maka banyak buzzer kan, buzzer itu kan pendengung, buzzer itu apa, Romo? Itu loh yang misalnya akun-akun bodong, saya enggak tahu. Ada ibu bapak yang paham, tapi mungkin yang usianya lebih tua mungkin tidak paham maksudnya apa buzzer, apa maksudnya pendengung. Tapi itu adalah akun-akun anonim, akun-akun media sosial yang banyak diberondongkan dalam satu tema supaya apa ya? Supaya itu tadi, apa yang tidak benar menjadi benar. Luar biasa ngeri. Sekarang orang tidak bisa lihat lagi yang mana benar, mana tidak. Maka saya ingatkan umat Katolik supaya sungguh-sungguh cerdas. Kalau Anda tidak yakin, tanya romonya. Romo ini maksudnya gimana? Kalau Anda dalam kebingungan. Ya. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita sungguh pada hari ini kita mengharapkan Roh Kudus menjadikan kita sebagai sarana untuk pewartaan Kristus di era dunia digital, di era dunia komunikasi sosial, era dunia media massa yang begitu luar biasa, seperti hutan rimba dan betapa mengerikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.